Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang kami hormati Kepala Madrasah MTS As'adiyah Ulum beserta para guru. Alhamdulillah, pada kesempatan ini guru-guru kami dari Pendidikan Dinia Formal Ulia As'adiyah Putri Sentral mengucapkan banyak terima kasih pada pihak madrasah yang telah memberikan izin dan pada kesempatan ini untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi. Tentu ini merupakan suatu kesyukuran bagi kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para adik-adik. Kami mengambil waktunya sejenak untuk kegiatan kita pada kesempatan ini. Jadi barangkali untuk pendidikan dinia formal kuliah As'adiyah masih ada yang kurang atau belum pernah mendengar terkait dengan PDF. Jadi PDF itu singkatan dari pendidikan dinia formal kuliah. Jadi PDF itu ada tiga tingkatannya, ada tingkatan ula atau sederajat dengan ibtidaiyah atau SD, itu tingkatan ula. Jadi namanya PDF ula. Kalau yang sederajat dengan MTS namanya PDF Ustaz. Jadi sederajat dengan SMP atau MTS. Kalau kita di sini PDF kuliah atau sederajat dengan madrasah alia atau SMA. Jadi ada perbedaannya. Jadi mungkin ada yang masih belum memahami tentang PDF. Jadi berbeda antara PDF kuliah dengan madrasah alia. Beda ya, PDF kuliah dengan madrasah alia. Kalau madrasah alia itu sudah ada dulu. Kalau ini PDF ini termasuk pendidikan dinia formal yang tahun 2000 di-SK-kan kemarin oleh Menteri Agama di tahun 2015. Di tahun 2015 di-SK-kan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa karena sering kita mendengar bahwa yang belum terlalu memahami tentang PDF, ada yang mengatakan bahwa apakah PDF itu formal atau tidak. Nah, itu mungkin salah satu pertanyaan utama ketika kita ingin melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Itu biasanya kita belum mengetahui apakah itu formal atau tidak, diakui jasanya atau tidak. Dari segi nama saja kita sudah tahu bahwa PDF pendidikan dinia formal, di formal. Kemudian terkait dengan PDF di Sulawesi Selatan itu pertama diberi izin untuk mendirikan pendidikan dinia formal itu hanya 2 pondok pesantren. Itu salah satunya pondok pesantren As'adiyah dengan pondok pesantren Nahdlatul Ulum atau pondok pesantrennya Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Karena salah satu persyaratan untuk mendirikan pendidikan dinia formal itu adalah pondok pesantren. Jadi kalau bukan pondok pesantren tidak bisa. Karena ada namanya persyaratan untuk mendirikan pendidikan dinia formal itu salah satunya harus pondok pesantren yang menerima atau ada santri yang masuk tidak kurang dari 300 orang selama 10 tahun berturut-turut. Alhamdulillah pada pesantren As'adiyah itu lebih dari itu, sehingga dia memenuhi persyaratan pertama untuk mendirikan pendidikan dinia formal. Jadi ada juga namanya arkanul ma'had atau rukun pondok pesantren yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya ada asrama, ada tempat belajar dan ada masjid ya. Itu termasuk salah satu untuk mendirikan pendidikan dinia formal. Jadi pendidikan dinia formal itu merupakan lembaga pendidikan khusus, ya, lembaga pendidikan khusus yang berciri khas pondok pesantren. Kalau madrasah aliyah mungkin masih bisa tidak
atau apa masih bisa tidak tinggal asrama. Tapi kalau pendidikan tidak formal itu murni 100% pondok pesantren, sehingga harus tinggal asrama. Karena pembelajarannya itu berbasis kitab kuning, jadi bisa dilihat berbasis kitab kuning. Jadi hanya ada beberapa pendidikan umum, termasuk pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan seni budaya. Tetapi pelajaran-pelajaran lainnya itu berbasis kitab kuning, termasuk Al-Quran, tafsir, ilmu tafsir. Jadi beda ya, ada tafsir, ada ilmu tafsir, ada hadis, ada ilmu hadis, kemudian ada fikih, ada usul fikih. Jadi itu memang beda. Kemudian ada akhlak tasawuf, kemudian tauhid, ada tarik atau sejarah, kemudian ada balaghah, kemudian bahasa Arab, ilmu kalam, nahwu, sharaf. Jadi kalau di madrasah saja disatukan ilmu sharaf biasanya, tapi ini beda juga, ada nahwu, ada sharaf. Kemudian ada ilmu arudi, ada ilmu mantik, dan ada ilmu fa'al. Itu mata pelajaran yang berbasis kitab kuning. Jadi referensi pelajarannya itu diambil dari kitab kuning. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa jangan sampai ada berpikiran bahwa barangkali sulit untuk masuk di sini karena berbasis kitab kuning. Tentu itu tidak ya, karena di situ kita belajar untuk membaca kitab kuning. Karena ada dua program unggulan sebenarnya yang kita ingin tawarkan, yaitu adalah bimbingan baca kitab kuning. Jadi itu memang diprioritaskan bimbingan baca kitab kuning. Dan ada metode yang kita gunakan itu sebelumnya ada namanya metode Mumtaz, tapi yang paling kita gunakan untuk saat sekarang itu adalah metode Al-Miftah lil Ulum atau metode kunci. Di sini kita memberikan kunci-kunci untuk memahami atau membaca kitab kuning. Jadi itu metode Al-Miftah yang digunakan namanya. Itu kita bekerja sama dengan pondok pesantren Sidogiri. Kemudian yang kedua program unggulannya itu adalah tahfizul Quran. Jadi menghafal Al-Quran, sehingga sambil belajar bisa menghafal Al-Quran. Sehingga ada rutinitas kita setiap pagi itu sebelum masuk belajar simaan 1 juz. Jadi harus 1 juz disimak sebelum masuk belajar. Jadi yang sudah menghafal harus disimak hafalannya 1 juz. Harus selesai 1 juz disimak. Ada teman yang lain menyimak dan dia tidak melihat Al-Quran, disimak hafalannya 1 juz, setelah itu baru masuk belajar. Setiap hari kita adakan seperti itu. Jadi jangankan dari MTS, dari SMP saja banyak yang masuk. Bahkan kalau saya tidak salah angkatan yang kelas 2 sekarang itu, kalau saya tidak salah jauh lebih banyak dari SMP masuk. Tetapi juga bisa, apalagi kita memang dari MTS ya. Jadi itu barangkali gambaran pertama untuk pendidikan dunia formal. Selebihnya mungkin kalau ada nanti yang berminat masuk, ini mungkin kakak-kakak kelasnya bisa menawarkan untuk adik-adiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya sebentar untuk mendengarkan sosialisasi kami. Adapun berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan sedikit apa-apa saja organisasi yang ada di sekolah kami di PDF Ulia Sadia Putri Sengkang. Yang pertama ada Munazamah At-Thalabah. Munazamah At-Thalabah ini bagi yang bingung, ini seperti OSIS ya, sama saya seperti OSIS, mengatur semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Kemudian yang kedua ada yang biasa disebut MMQH. MMQH itu di dalamnya berupa tahfizul Quran, atau bagi yang tidak mengerti lagi penghafal Al-Quran. Jadi bagi adik yang mungkin sudah ada niat di dalam hati ingin melanjutkan hafalan atau ingin memulai hafalan sambil berpendidikan, bisa silakan bergabung di sekolah kami. Kemudian yang ketiga ada Mahkamah Lugha. Bagi yang tidak tahu, Mahkamah Lugha ini suatu organisasi yang di dalamnya adik-adik akan diberikan tentang edukasi mengenai 3 bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Bugis.
Kemudian kita juga ada program khusus yang dinamakan Al-Miftah lil Ulum. Al-Miftah lil Ulum ini adalah metode pembelajaran kitab kuning. Bagi adik-adik yang tidak tahu apa kitab kuningnya, itu seperti Al-Quran yang tidak ada barisnya. Jadi di sekolah kami diajarkan dasar-dasar pembacaannya dari awal, dari metode awal sampai tingkat lanjutan, ada semua nanti dijelaskan. Mungkin juga bagi adik yang berminat atau sudah berniat akan masuk, silakan hubungi kontak yang ada di sini ya. Di sini nanti akan dibimbing bagaimana cara pendaftarannya atau mungkin juga akan didaftarkan. Ayo kita ke Sekian pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menuntut ilmu di sana menjadi bekal. Baik, itu tadi sekilas informasi tentang pendidikan nilai formal dan dasar institusi. Ya. Kemudian perlu juga kami sedikit sampaikan terkait dengan pembayaran. Nah, biasanya di sini termasuk salah satu kendalanya untuk masuk itu pembayaran. Jadi ini pembayaran ada yang bisa dibayar sekaligus, ada yang tidak. Jadi ada yang satu kali selama mondok, ada yang tidak, hanya ada per tahun. Jadi kebanyakan di sini yang pembayarnya kenapa sehingga banyak, karena ada catering dan selama ya di situ. Jadi cateringnya paling banyak, ada sampai 4 juta. Tetapi kalau kalau seperti sekarang pandemi, berarti tidak ada pembayaran, karena kan tidak tinggal asrama. Jadi termasuk ada kakak kelasnya, dikenal mereka mana Khadijah. Oh ya, itu dia Khadijah, dikenal. Jadi itu belum masuk asrama, jadi belum membayar. Itu ada Khadijah Darwis masuk dengan asrama dan catering. Kemudian terkait dengan seragam, jadi itu seragamnya juga nanti masuk baru kita membayar. Jadi itu juga sebenarnya hanya untuk kebutuhan kita, sehingga banyak masuk seragam putih dengan batik, seragam pramuka dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan kita. Jadi sehingga itu banyak pembayarannya. Sehingga itu kami tegaskan tadi bahwa tidak semua harus dibayar sekaligus ya. Jadi untuk informasi terkait dengan hal itu bisa kita hubungi nomor yang tercantum di situ. Jadi nomor yang ada di situ, yang di atas itu nomor kepala pendidikan. Jadi istilahnya kita bukan kepala madrasah, kepala pendidikan. Kemudian yang keduanya itu nomor wakama kurikulum dengan wakil kepala pendidikan bidang humas. Jadi yang bisa kita hubungi untuk terkait dengan informasi, mau menanyakan dan lain sebagainya, bisa kita hubungi itu. Karena pendaftarannya ini adalah pendaftaran online ya, pendaftaran online. Cuma terkadang kendala di pendaftaran online ada yang kebingungan, bisa kita langsung hubungi saja nomor di situ, nanti dibantu mendaftar. Cukup kita kirimkan berkas-berkasnya di WhatsApp dan WA dan lain sebagainya, nanti didaftarkan dia supaya tidak kebingungan untuk mendaftar. Ayo kita Jadi barangkali untuk sementara demikian menuntut ilmu di sana menjadi bekal di masa ini ya, khusus putri, tetapi juga putra, ada yang putranya, ada yang putranya. Jadi kalau mau mendaftar silakan juga, nanti tanyakan, kalau misalnya tidak tahu aksesnya bisa kita hubungi nomor ini, nanti dia akan untuk mendaftar di putra. Tapi untuk putri ini yang kami bawa ini, ada yang mau bergabung. Asadia itulah madrasahmu, Asadia tempatku menuntut ilmu, Asadia menjunjung agama, Islam menjadi dasar ajarannya. Ya, jadi kalau belum ada pertanyaan bisa kita bawa pulang, kita kasih ke orang tua. Kalau ada yang bertanya silakan hubungi nomor, atau ada kendalanya untuk pasien bisa kita tanyakan. Jadi barangkali demikian kami ucapkan Suka dan duka kita lalui bersama, walau berasal dari daerah berbeda, walau beda tetap satu tujuan.
Islam menjadi dasar ajarannya. Dia itulah madrasahku, As-Adiyah, tempatku menuntut ilmu. As-Adiyah menjunjung agama, Islam menjadi dasar ajarannya. As-Adiyah itulah madrasahku, As-Adiyah tempatku menuntut ilmu. As-Adiyah menjunjung agama, Islam menjadi dasar ajarannya. Wahai sahabat-sahabatku, ayo kita ke As-Adiyah, menuntut ilmu di sana, menjadi bekal di masa depan. Indahnya itu As-Adiyah, ini ku rasakan di sana. Menjadi santri di As-Adiyah, membuat bangga orang tua. As-Adiyah itulah madrasahku, As-Adiyah tempatku menuntut ilmu. As-Adiyah menjunjung agama, Islam menjadi dasar ajarannya. Suka dan duka kita lewati bersama, walau berasal dari daerah berbeda. Walau beda tetap satu tujuan, itulah indahnya As-Adiyah. As-Adiyah itulah madrasahku, As-Adiyah tempatku menuntut ilmu. As-Adiyah menjunjung agama, Islam menjadi dasar ajaran.